Baik, saudara yang kekasih, pada hari ini kita berdoa bukan sekedar semangat saja, tapi kita berdoa dengan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Karena saudara, kenapa doa kurang populer? Ya, karena manifestasinya itu masih kurang terlihat, saudara. Sehingga nggak menjadi sesuatu yang didamba-dambakan orang atau menjadi kegiatan yang diingini orang gitu loh. Ya. Kalau saja dia mengalami terobosan-terobosan atau mengalami jawaban-jawaban, maksudnya begini, jawaban seperti hatinya sudah diubahkan sehingga klop keinginan Tuhan dan keinginan dia, saudaraku. Ini satu yang luar biasa. Doa itu menjadi suatu kebutuhan, kerinduan, saudaraku. Dan hari-hari ini kita mau di jemaat ini doa menjadi hidup. Amin. Amin. Oleh karenanya kita belajar dengan pelajaran yang paling sederhana di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 mulai ayat 5 sampai dengan ayat ke-13. Saya yakin ini semua sudah tahu, tapi baiklah kita baca lagi, saudaraku ya. Saya bacakan untuk saudara. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Jadi sampai di sini dikasih tahu, kita mesti tahu pikiran Tuhan, saudara. Kita mesti tahu apa yang di hati Tuhan dan apa yang di benak Dia. Makanya begini, kalau kita melayani seperti termasuk berdoa, ingin dilihat orang, dikatakan apa? Sudah menerima upahnya. Sudah menerima upahnya. Makanya hati-hati, saudara. Kenallah pikiran Tuhan ini seperti apa, supaya kita bisa masuk dalam gelombang Dia, saudara. Kita mesti mengerti. Kita terusin dulu, nanti kita akan lebih paham. Ayat ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Jadi dari sini juga dilihat begini. Tuhan ingin orang itu, ya kita juga kembanginlah doa pribadi, saudaraku. Karena itu it's still beda, saudaraku ya. Tuhan ingin jeritan itu bukan dari orang lain, tapi dari hati kita yang pada Dia. Doa yang tersembunyi, yang di dalam hatinya. Ya. Maria berdoa di dalam hatinya. Dan pahlawan-pahlawan iman, mereka banyak berdoa dalam waktunya sendiri. Dan saya mengajak kita, seluruh jemaat Tuhan, mesti latih hidup untuk berdoa pribadi. Tapi doanya mesti tahu tatanannya ya. Supaya jangan asal ngabisin waktu, tapi tatanannya nggak pas. Ya. Ayat ke-7. Lagi pula doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu. Akhirnya ada yang bilang begini, kalau gitu kita nggak usah doa karena Tuhan sudah tahu kan gitu. Ya toh? Tapi makanya doa Bapa kami ini doa yang ideal. Ya. Lanjutannya, doa yang ideal yang diajarkan supaya penekanan ayat 7 dan ayat 13 itu ada artinya di sini. Ya. Ini doa Bapa kami. Sebelum saya baca, saya mau nanya maksudnya. Ini doa Bapa kami
ini Tuhan Yesus ajarin untuk doa umum atau doa pribadi? Nah, saudara baca dulu ayat 6. Saudara baca dulu ayat 6. Ayat 6 bilang apa? Ayat 6 bilang apa? Ayo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan, ini udah dikasih tahu seperti gitu. Baru contohnya dia bilang, contohnya Bapak kami. Pak, itu kan kami banyak. Begini, waktu Yesus ngomongin, dia lagi ngajar pada berapa orang? Pada murid-muridnya, entah 12, ada yang dengar juga yang lain. Pokoknya lebih dari 1, jadi pakai kami. Tetapi dia ingetin begini, jadi doa Bapa kami bisa dipakai doa mana saja. Mau doa sama, mau doa pribadi. Tapi orang kecenderungannya memandang ini doa untuk sama-sama. Karena ada kata kami. Kami di sini ketika dia ngajarin. Karena ini kenapa dia ngajarin? Karena di sini contohnya ada dia bilang begini. Coba ayat ke-12. Dan ampunilah kami akan, Tuhan Yesus perlu minta ampun enggak? Enggak kan? Artinya ini doa dia lagi ngajarin kepada orang-orang, kamu yang mesti berdoa kayak gini. Kalau aku nggak perlu gitu berdoa, karena aku nggak perlu minta maaf. Yang perlu minta maaf siapa? Kamu. Ini supaya tahu konteks daripada pengajaran ini, konteks dari ayat ini, ya. Saudaraku, bahwa ini gunakan doa ini untuk pribadi dan bersama-sama. Maksudnya apa? Berarti kalau cuma gini 2 menit juga enggak udah selesai kan? Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Selesai 2 menit. Buru-buru mau doa 1 jam, bagaimana? Begini saudaraku, yang suruh berdoa siapa? Tuhan kan? Ya. Terus kita yang berdoa, dia yang suruh. Dia kasih pola kan? Dan ketika kita ikutin polanya, dan kita ikutin pikiran dia, nggak ada alasan doa ini menjadi dijawab dalam kenyataan. Ada amin? Amin. Saudara masih kurang yakin kelihatannya. Saya harus jelasin. Oke. Sekarang begini. Coba kita lihat. Karena itu berdoalah demikian. Jadi kalau mau itu pun dibaca, kalau doa pribadi begini. Bapakku yang di surga. Ya toh? Ini terganti kaminya, kalau kami kan diganti ya. Saudara punya doa pribadi kan? Kalau mau cepat singkat ya begini. Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti juga. Berikanlah aku. Halo, berikanlah aku pada hari ini makananku yang secukupnya, dan ampunilah aku akan kesalahanku, seperti aku juga mengampuni orang yang bersalah kepada aku. Dan janganlah membawa aku ke dalam pencobaan ya Tuhan, tetapi lepaskanlah aku daripada yang jahat. Nggak ada yang pernah bilang gini ya? Ya, padahal dari awalnya udah diajarin. Ini dipakai juga untuk doamu di tempat yang tersembunyi. Yang kedua, kan 2 hal nih, ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6 dan ayat 7. Satu di tempat doa pribadi, tempat sembunyi. Yang kedua, ayat 7, jangan bertele-tele. Tahu nggak bertele-tele? Muter untuk sampai pada tujuan, itu bertele-tele. Tapi beda sama yang banyak katanya tapi bukan bertele-tele. Contohnya gini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini adalah rangkuman yang singkat. Jadi doa ini, di dalam doa pribadi atau di dalam kelompok ini, bisa dialunkan dengan lagu.
bersama-sama, tapi saudara sedang berdoa seperti doa yang diajari Tuhan Yesus, yaitu engkau menyanjung Dia, engkau mengagungkan Dia karena Dia kudus. Bisa dengan kata-kata. Ini nggak bertele-tele, saudara. Kalau saudara bilang begini, Tuhan engkau maha besar, kenallah aku bahwa engkau penguasa semuanya, takjublah aku, kau sampaikan pujian, itu tidak bertele-tele. Tapi itu doa yang kaya akan pujian. Beda ya, paham? Itu tidak bertele-tele. Tapi doa yang paham akan pujian, pengagungan, gunakan. Dan ini bisa, saudaraku, bisa setengah jam saudara mengungkapkan itu. Dari pagi sampai begini, kulihat bagaimana engkau menyelubungi, ajaib, engkau memang hebat Tuhan. Bagian pertama, itu mengungkapkan tentang keagungan, kehebatan, pengakuan kita akan Dia. Makanya saudaraku, ya, doa itu di sini yang Tuhan ajarin, it's about Him. Permintaan kita itu di belakang karena apa? Karena dalam depan udah dikasih tahu. Sebab Tuhan sudah tahu, apa di ayat ke-8, ayat ke-7 tadi? Ayat ke-8. Sudah tahu yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. So, kalau doa hanya berurusan pada minta, Tuhan jawab, aku tahu apa yang kau perlukan. Tapi ketika diajarin di sini, sejauh mana pengagunganmu akan aku. Karena itu akan membuka tingkat-tingkat di langit untuk permintaanmu dikabulkan. Amin. Yang pertama, kuduskanlah Tuhan, Bapakku yang ada di surga. Surga, tempat yang mulia, yang disanjung, diagungkan. Pikirkan itu. Ya, nanti kita berdoa kalau ada lagu, saudara jangan share-share, keluarkan apa yang mau kukatakan, karena itu bagian dari doa yang Tuhan ajarkan. Agungkanlah Dia. Ada amin? Ya, jadi jangan begini, kita nyanyi, nah baru kita berdoa. Waktu kau itu adalah doamu dalam bentuk pujian. Kau sampaikan bisa dengan kata-kata, bisa dengan alunan lah. Yang penting isinya toh, isinya. Mulialah namamu Tuhan. Sama enggak? Dikuduskanlah namamu. Sama? Itu intinya. Saudara akan melihat, kalau kita mengikuti, saya mulai dari hari ini dan selanjutnya, kita menanti-nantikan, kita mengenal pikiran Tuhan, kita mengikuti polanya saudaraku, dan akan terjadi terobosan demi terobosan, akan terjadi pergerakan demi pergerakan, sampai janji Tuhan dinyatakan. Ada amin? Baik. Yang kedua, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini bicara tentang kerajaan Allah. Jadi dalam doa yang Tuhan inginkan, kau jangan lewatkan, karena yang Tuhan inginkan, Dia ingin bangun kerajaannya. Ya, Dia ingin bangun kerajaannya. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di. Jadi kerajaan surga itu, supaya itu keinginan Tuhan. Maka itu, ini bagian doa, bagian kita mendoakan persiapan kerajaannya dibangun oleh siapa? Gerejanya. Semua pelayanan yang mau kita doakan masuk dalam kategori ini. Sampaikan saudaraku, mau pelayanan anak-anak, mau pelayanan orang muda, orang tua, mau pelayanan misi, mau pelayanan orang sakit dan sebagainya. Karena ini pengejawantaan, penerapan, kerinduan, terjadinya kerajaan Allah dinyatakan, di mana atmosfer kesempurnaan terjadi di situ, di mana kerukunan yang tadinya berantem menjadi perbaikan, di mana yang sombong jadi rendah hati dan sebagainya. Kerajaan Allah dinyatakan. Sampaikanlah doa itu, nggak usah dirimu dulu. Karena untuk dirimu, ayat 8 awal
tadi bilang apa? Aku apa? Sudah tahu, Tuhan sudah tahu kebutuhanmu sebelum engkau memintanya. Tetapi yang dua ini Tuhan gak ceritakan itu. Makanya ini jadi inti. Di situ sampaikanlah kerinduan. Di situ sampaikanlah yang berhubungan supaya kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi ini. Doakanlah apapun dalam pelayanan di mana kau terlibat di dalamnya supaya kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, kalau kita sebagai ketua persekutuan dalam doa kita pribadi, saudaraku, setelah kau tinggikan Tuhan, karena orang-orang di persekutuan itu pengejawaan dari kerajaan Allah yang terkecil, kau doakan di situ. Karena itu pengganti kata-kata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu jadi. Bahwa orang-orang yang kulayani Tuhan, orang-orang yang kami layani, itu mengalami perubahan supaya dunia melihat kerajaan Allah ada di sini. Amin. Yes. Mungkin waktumu bisa habis 1 jam untuk kata-kata ini. Itu tidak bertele-tele. Yang bertele-tele begini, Tuhan sembuhkan dia, kau tahu Tuhan, kau sayang sama dia, makanya itu sembuhkanlah dia, begini-begini. Hanya mau doain sembuhin satu, itu yang muter-muter, itu yang bertele-tele. Tapi mau doakan 100 orang untuk sembuh, tidak bertele-tele. It's to the point. Tuhan, kasihan orang itu orang miskin. Oke, udah begini yang sembuhkan begini-gini. Anaknya ada begini, kasihan lu anaknya Tuhan begini. Sampein aja, gak usah bertele-tele. Kau minta apa dia sembuh, ya aku akan kerjakan. Ketika kita tahu polanya dia, tinggikanlah dia. Sampaikanlah doa bagi kerajaannya. Pelayanan kita adalah pembangunan kerajaan Allah. Amin. Doakan pelayanan-pelayanan. Itu tadi beban doa. Yang nomor 2, itu bagian dari persiapan dibangunnya kerajaan Allah. Hamba-hamba Tuhan supaya benar, pelayan-pelayan supaya begini. Ini bagian. Tapi bagian satunya, saudara lupa bahwa memang saudara sudah sampaikan dalam bentuk seringkali dalam bentuk pujian, tapi nggak tahu bahwa itu bagian dari doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Amin. Jadi jangan segan menyampaikannya melalui lagu kayak melalui kata-kata, itu sama saja. Karena bagi Tuhan hati dan isinya itu yang penting. Karena di tempat begini juga begitu juga waktu saudara doa pribadi, saudara ingin menyanyi, ingin melakukannya dengan nyanyian, please, karena itu ketika kau sampaikan itu kerangan hatimu, itu adalah doa isi hatimu kepada Tuhan. Nah, baru ayat 11, berikanlah kami pada hari ini maka secukupnya. Kalau bilang Tuhan, biarlah Engkau cukupkan begini, juga untuk bayar kredit Tuhan supaya cukup, untuk begini kan nggak salah kan? Ya disampaikan, ya, gitu. Aku perlu ini Tuhan, aku perlu ini, disampaikan, dan Tuhan tahu. Dia senang karena apa? Engkau bukan mengutamakan dirimu, tapi Engkau mengutamakan aku. Kau puji aku, dan untuk kerajaanku Engkau berbicara. Baru ampunilah kami, ampunilah aku akan kesalahan. Ini mungkinnya nanti bisa diganti kaminya dengan aku, ya, karena kalau Tuhan Yesus ajarin pakai kami, tapi kalau untuk aku toh ampunilah aku Tuhan karena kesalahanku, seperti aku juga mengampuni orang bersalah kepadaku, ya. Dan jangan bawa aku ke dalam pencobaan. Saudaraku, adalah Tuhan Yesus katakan pencobaan-pencobaan yang alami bagus. Atau Yakobus pasal 1 katakan begini, berbahagialah kamu kalau kamu jatuh pada berbagai-bagai pencobaan karena begini-begini. Saudaraku, ketika pencobaan itu datang karena Tuhan izinkan, itu untuk menguatkan. Tapi ada pencobaan yang muncul karena kita. Makanya dibilang begini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan membawa aku ke dalam pencobaan. Supaya kita hati-hati, jangan kita pula yang buat, yang meng-create itu pencobaan. Tapi ketika pencobaan itu datang, terimalah dengan sukacita. Ada amin? Baik.
Ini tanda kurung. Karena engkaulah yang mempunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Ini saudara, ini inti ya daripada materai doa tadi. Makanya di sini juga yang ditinggikan dalam doa, it's about Jesus, it's about the Lord, it's about God. Ya. Dan saudara waktu doa, saudara harus yakin karena Dia yang punya kuasa. Dia sanggup jawab gak? Halo, Dia sanggup jawab gak? Karena Dia yang punya kerajaan, Dia sanggup dirikan kerajaannya enggak? Tapi Dia ingin doamu pada pelayananmu, karena Dia akan genapi pelayanan ini yang bagian dari kerajaannya. Amin. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bahwa Dia akan tinggikan dirinya di tengah-tengah kamu. So, tahu bahwa doa yang Tuhan Yesus ajarkan mengandung inti. It's about the Father. About Bapa di surga. Saudara, ketika kamu asik terus minta bagi dirimu, Tuhan justru tanya, dia nggak percaya aku sanggup. Dia nggak percaya bahwa aku punya kuasa. Aku ingin lihat kalau aku ditinggikan oleh Dia. Setelah ditinggikan aku yakin Dia percaya sama aku. Jadi saudaraku, yang pertama sama yang kedua, bagian pertama meninggikan, memuliakan, mengagungkan Dia. Yang kedua, supaya kerajaannya nyata di bumi seperti di surga. Itu doa kita, itu Dia percaya. Dia tahu kamu percaya sama Dia. Makanya permintaanmu gampang saja. Aku udah tahu yang aku pingin dari permintaanmu, engkau percaya pada aku. Tuhan, nanti kalau nggak sempat gimana? Kalau nggak sempat aku begini, karena waktu doaku adalah 1,5 jam. 1,5 jam udah habis. Pujian, penyembahan sudah habis sampai menyatakan bahwa engkau hebat dan sampai kerajaanmu, doain pelayanan. Aku nggak sempat doain. Don't worry. Aku udah tahu apa yang kau minta. Tapi bukan hanya itu saja. Aku udah tahu kamu percaya sama aku. So, kadang nggak kita minta, Dia jawab. Amin. Tapi itu jadi kebutuhan kita. Dia akan jawab. Tapi yang perlu daripada itu, Dia tahu kamu percaya sama Dia. Amin. Kita mau berdoa saat ini. Berdoa dengan polanya Tuhan, saudara. Berdoa dengan polanya Tuhan. Ya. Nanti setelah itu, kalau ada yang sakit, ada yang begini, saudara boleh sampaikan, saudara. Tapi percayalah, saudara. Kalau dilihatnya kumpulan kita memang mengagungkan Dia dengan tulus hati dan mempercayai Dia, merindukan kerajaannya itu nyata. It's not about me pribadi, it's about you Jesus, untuk ada hadir kerajaanmu di sini. Apa yang kau minta selanjutnya? It's easy. Amin. Membangkitkan orang mati aja udah terbukti. Gampang. Ya toh? Gampang kan? Oh, Alkitab sudah membuktikan. Mau cerita siapa? Cerita Sadrak, Mesak, Abednego, mau cerita siapa? It's gampang. Tapi tahu yang mendahului Sadrak, Mesak, Abednego? Ketahuilah ya Raja. Ya kan? Gimana pun juga, aku tidak akan sembah itu. Aku akan sembah Allah. Dia sudah memenuhi di sini. Amin enggak? Doa yang Tuhan Yesus ajarkan, Dia sudah memenuhi belum? Dia sudah memenuhi. Dia mengakui, mengagungkan, dan Dia meninggikan. Sekalipun akhirnya aku harus mati, dicakar, mati, terbakar, aku tidak akan menyembah. Padahal dalam batinnya dia sampai enggak sama Tuhannya, Tuhan selamatkanlah aku. Ada enggak di dalam batinnya? Jujur. Menurut kau Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, ada enggak di dalam batinnya, selamatkan aku? Ada. Terungkap enggak? Tidak. Tidak sempat dikatakan, karena dia sedang berdiri menyatakan kebesaran Tuhan. Enggak sempat dia bilang, Tuhan, Tuhan selamatkanlah aku ya, supaya begini. Enggak sempat. Tapi Tuhan tahu, saudaraku. Tuhan tahu.
Amin. Kadang kita nggak sempat meminta kebutuhan kita, tapi dia tahu. Minta boleh, tapi utamakan yang dua tadi. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa, pokok doanya sudah ada. Kita sudah tahu apa yang mesti kita doakan. Yang pertama, tinggikan dia. Muliakanlah dia. Kemudian, nyatakanlah kerajaan. Nyatakan supaya kehendak keinginan hati Tuhan di dalam pelayanan ini, di dalam para pelayan, di dalam orang-orang yang Tuhan pilih, itu terjadi supaya jangan begini. Tapi ingat saudaraku, pikiran Tuhan seperti itu. Makanya kembangkanlah dirimu. Di dalam doa ini, di dalam pasal perikop ini Tuhan ajarin. Jangan ingin diakui. Enggak usahlah. Karena kau sudah mendapat upahnya. Engkau ingin upahmu, doanya dijawab kan? Bukan hanya engkau diizinkan untuk mengungkapkan dirimu. Halo? Amin? Gak usah capek-capek. Minta pengakuan dari manusia. Upahmu sudah ada di situ. Ngapain? Kau mau upah itu apa? Kebutuhanmu dijawab. Mau mana? Halo? Mau apa? Kebutuhanku dijawab. Kerinduanku dijawab. Untuk apa diakui kau hebat? Untuk apa sih? Tuhan yang mengakui kamu hebat baru syukur. Kalau orang, udahlah. Kita bangun pelayanan ini bukan dengan cara gitu. Ya, amin, amin. Nanti ketika berdoa begitu, ada waktu saudara sampaikan keinginanmu pribadi. Masing-masing kau sampaikan ya. Sebelum ditutup ada kesempatan, tapi nggak usah diomongin. Sampaikan aja secara pribadi keinginan. Siap? Tapi ketika bersama-sama, mari kita tinggikan Tuhan. Doakan pelayanan ini yang adalah gambaran dari kerajaan Allah. Sampaikan. Kalau engkau ada ragu, engkau rasa bersalah, sampaikan aja. Secara pribadi. Baik. Kita mau berdoa. Kita mau mulai biasanya lebih indah. Kita mau langsung dengan kata-kata atau kita alunkan dengan pujian. Pujian kepada dia. Bisa dengan kata-kata, itu tidak masalah. Kecuali disiapin lagunya, boleh. Saya nggak tahu. Ada disiapin? Ada, Pak. Pujian ya. Nggak usah minta-minta dulu. Pujian pada dia. Penyembahan pada dia. Karena kita sedang mengakui Bapakku yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah engkau. Kau agung, kau mulia, kau besar, kau ajaib, kau hebat. Kaulah penguasa yang sesungguhnya, engkau penguasa alam ini dan seluruhnya. Dan seluruhnya ada apa?